Oke, lanjut dari cerita-cerita yang kemarin gua ceritain, tepatnya tentang sosok siapa yang gua pernah ceritain. Ada sosok perempuan yang memang terdengar di belakang rumah gua itu, di radio, yang tiba-tiba radio itu nyala sendiri gitu kan, padahal volumenya itu dalam keadaan mati, powernya dalam keadaan mati gitu, tapi nyala sendiri dengan memang suara-suara yang gak pernah gua putar gitu di radio ataupun di play musik gitu. Tiba-tiba ada suara ronggeng lah, ada suara ketawa-ketawa aneh gitu dari makhluk-makhluk gaib. Nah, tepatnya kejadian ini sekitar 2 hari ke belakang, malam Jumat Kliwon. Kebetulan di situ gua sengaja begadang. Emang tradisi di kampung gua ini setiap malam Jumat Kliwon tuh orang-orang tuh sehabis yasinan, sehabis ngaji tuh biasanya suka nggak kurang dari jam 12 tuh mereka nggak tidur dulu gitu. Jadi biasanya mereka tidur tuh jam 12 ke atas lah, jam 12 menuju subuh. Nah, kebetulan di malam Jumat Kliwon itu posisinya di ketika itu hujan, gerimis lah, gerimis. Jadi orang-orang memang yang biasanya pada kumpul, biasalah tradisi malam Kliwonan tuh ngopi, terus habis ngaji tuh ngopi, biasanya sambil begadang, terus ada apa namanya, kayak pengajian khusus gitu. Nah, kebetulan ketika kemarin pas Kliwon itu gerimis, jadi ya sepi gitu. Nah, posisinya itu pas gua ada di rumah, kebetulan ada di rumah. Jam 11 gua ngerokok, gua ngopi biasa. Nah, di situ gua ngedenger kayak di depan rumah tuh, pas di jalan itu kayak semacam ada orang-orang, kayak orang-orang ngerumpi. Terus pas abis selesai ngerumpi itu, yang gua denger ya, itu kayak ada perempuan nangis. Nah, terus abis nangis itu dia kayak ketawa gitu, kayak ketawa. Nah, pas abis ketawa kurang lebih 15 menit, gua ngedenger ada kayak semacam orang lagi nyapu pakai sapu lidi. Nah, logikanya kalau misalnya malam itu siapa sih orang yang mau nyapu jalan gitu pakai sapu lidi gitu kan. Nah, gua di situ berusaha berpikir positif. Mungkin yang gua dengar tuh bukan suara orang lagi nyapu. Bisa aja itu kan entah kucing lah, ataupun suara-suara yang bisa berasal dari gesekan-gesekan benda lain gitu kan, yang kebetulan lewat, entah orang sengaja sendal-sendalnya digesekin atau apalah. Gua di situ berusaha berpikir random lah ke yang positif. Nah, udah habis itu besoknya pas ibu nyokap gua buka warung. Nah, ketika banyak yang belanja, ibu-ibu, nah di situ pada mereka bilang katanya waktu malam mereka semua kompak ngedenger
ada kayak perempuan nangis, dan tuh suaranya cukup jelas dan agak samar-samar. Nah, yang gue tangkap di sini, mitos orang zaman dulu itu kalau ngedenger suara makhluk halus samar-samar atau kayak suaranya itu jauh, nah itu dekat katanya si makhluk halus itu. Nah, sebaliknya kalau misalkan kita ngedengar suara makhluk halus atau suara mereka itu seolah-olah dekat kayak jelas, nah itu kebalikannya, mereka itu jauh dari kita katanya gitu. Nah, ibu-ibu yang ketika itu sedang ya lagi belajar gitulah, itu mereka kompak bilang suara orang nangis ini samar-samar gitu. Nah, gua di situ gua berpikir, oh, berarti yang gua alamin semalam itu bukan gua aja. Ternyata memang banyak gitu yang ngedengar ada perempuan nangis di depan rumah. Jadi ini seolah-olah perempuan ini kayak dia ngalamin sebuah penderitaan ataupun sebuah pengalaman pahit mungkin, terus dia luapin di situ. Nah, besoknya ya pas pagi itu gue ceritain gue penasaran kan, gue cerita akhirnya ke nyokap. Akhirnya kebetulan di situ dalam kondisi santai lah gue cerita ke nyokap segala macem. Akhirnya nyokap bilang bahwa bisa jadi perempuan yang nangis itu yang di depan rumah itu bisa jadi memang sosok yang biasa gue temuin di belakang gitu. Nah, jadi si makhluk, gue cerita sedikit di sini, kata nyokap gitu. Dulu itu di belakang rumah itu kan dulu ada rumah ya, sebelum jadi peternakan itu dan kebun. Dulu tuh sempat ada rumah rumah kayak buyut orang tua zaman dulu. Nah, di situ tuh pernah ada riwayat, pernah ada cerita si tetangga gua itu yang nempatin rumah itu bunuh diri katanya. Nah, karena mungkin orang yang bunuh diri itu arwahnya biasanya nggak tenang, akhirnya dia bergentayangan. Nah, memang sempat dulu pas tahun-tahun 90-an itu kayak semacam teror kuntilanak. Nah, jadi setiap malam itu tetangga-tetangga di sekitar gua ketika tahun itu udah biasa dengan yang namanya teror ketawa lah, teror perempuan nangis dan lain-lain. Nah, itu bisa jadi mungkin dari arwah-arwah yang bisa dibilang nggak tenang gitu, yang matinya bunuh diri. Nah, setelah berapa tahun, nah udah kayak nggak muncul lah teror-teror atau kejadian yang memang sekarang gua alamin itu. Nah, akhirnya di tahun-tahun sekarang ini terjadi lagi, tepatnya di bulan-bulan inilah, termasuk yang gua ceritain lah, pegawai, sepupu, nyokap gua sendiri termasuk itu ngalamin memang kejadian yang sama gitu. Dan yang kita dengar itu ya sama, teror perempuan ini yang ketawa nangis. Dan yang gua ceritain kemarin tuh ya si perempuan ini medianya tuh lewat radio itu. Nah, bahkan pegawai gua pun dia bilang, katanya, gua ngedengar pas kalau setiap gua ngasih makan ternak malam katanya, itu kayak ada yang manggil nama lo katanya, Den. Padahal nama gua bukan nama lo gitu katanya. Jadi setiap yang kerja punya pengalaman kalau dia setiap ngasih makan ternak gua malam gitu, nah itu
dia suka sering, bukan sering juga sih, tapi pernah punya pengalaman itu kayak ada yang manggil tapi namanya nama gua gitu. Dan itu arah suaranya tuh dari kebun belakang gitu. Jadi dekat-dekat kandang tuh kan ada kebun. Nah, arah suaranya mereka sama-sama kompak bilang bahwa arah suaranya itu dari kebun. Nah, tapi anehnya yang disebut tuh nama gua. Nah, entah gua punya pikiran apa, ya gua cuma bisa berpikir positif lah, mungkin karena memang gua yang punya gitu, gua yang punya kandang, gua yang memang sering aktivitas di kandang gua gitu, di peternakan gua. Mungkin mereka-mereka yang ada di situ ya sudah menerima dengan apa yang gua lakuin di, mungkin bisa dibilang itu habitat mereka gitu. Tapi semenjak itu memang kejadian-kejadian aneh itu nggak pernah muncul. Memang puncak-puncaknya ini bulan-bulan ini gitu, dengan adanya teror yang lewat radio lah gitu kan, tiba-tiba suara sinden. Gua seumur-umur kalau gua nyetel musik box ataupun radio itu gua kagak pernah nyetel yang namanya lagu sinden lah, ronggeng lah atau apa. Tapi ini yang bikin gua aneh yaitu powernya dalam keadaan mati, terus si musik box itu dalam keadaan baterai lemah. Jadi memang ini agak aneh juga ya, volume pun itu dalam keadaan rendah gitu, volume 0. Tapi tiba-tiba di situ yang memang jelas ngedenger langsung tuh yang kerja gitu, pegawai gua sama nyokap. Awalnya gua nggak percaya, tapi memang banyak saksi yang merasakan langsung gitu, ngerasain langsung pengalaman-pengalaman ini. Dan memang yang kebukti oleh gua sendiri ya memang yang itu, yang memang ada suara ronggeng, kemudian orang nyanyi, nyanyinya tuh ngidung ini. Jadi yang gua tangkap tuh ngidung kayak begini, sing pajajaran. Nah, kurang lebih kayak lagu-lagu Sunda lah. Jadi kayak si sosok perempuan ini kayak nyebutin salah satu kerajaan Sunda, termasuk kerajaan Pajajaran. Yang gua kurang ngerti juga. Malah di situ dia sempat bilang kata innalillahi. Nah ini memang gua agak merinding juga ya di situ. Jadi ketika radio diputar, bukan radio diputar. Jadi ketika suara ronggeng ini dan musik ini tiba-tiba nyala sendiri, nah di situ memang tiba-tiba ada kidung musik gitu, kidung musik tapi dicampur dengan, setelah musik Pajajaran itu masuk itu apa tadi yang gua bilang, suara-suara kayak orang pengumuman orang meninggal gitu, tapi dikidungkan dengan bahasa Jawa dan campuran lagu Sunda. Neng Pajajaran. Nah, habis itu masuk ke wilayah-wilayah bahasa Arab loh gitu. Innalillahi. Nah, contoh kayak begitu. Nah, itu dipadukan dengan musik-musik ronggeng. Nah, itu ya salah satu pengalaman yang buat gua merinding langsung lah gitu. Karena memang setiap di belakang rumah itu gua udah biasa dengan pengalaman makhluk yang memang berseliweran gitu kan. Terus ada suara-suara yang memang asalnya bukan dari radio ya, langsung gitu kayak suara ketawa gitu. Kemudian suara-suara kayak suara anak ayam. Nah, salah satu pertanda bahwa memang adanya makhluk halus jenis bisa dibilang sebangsa tante gitu ya. Kalau gue panggilan gaulnya tuh tante gitu. Nah, itu memang salah satu pertandanya, selain memang banyak ya pertandanya, diantaranya ada bunyi anak ayam lah, terus bau melati, wangi melati, kemudian bau anyir kan, bau amis gitu. Nah, memang kejadian-kejadian ini gua sama sekali memang nggak
nggak nggak terlalu takut lah gitu. Tapi pas yang keluar dari radio ini suara-suara kidung yang aneh ini, gue aneh juga gitu. Jadi gue bisa menyimpulkan bahwa mungkin makhluk halus ini dia memerlukan media yang lebih. Dia pengen ada ya sesuatu yang dia interaksiin kepada, khususnya kepada gue gitu. Nah mungkin itu dari gue. Kita tunggu di next video.